Perkenalkan, nama saya Dias Laila Nurrahma, DP 181024-1006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan alat-alat agroklimatologi. Yang pertama adalah anemometer. Anemometer merupakan alat pencatat arah dan kecepatan angin. Kecepatan angin dapat dinyatakan dalam satuan meter per sekon dengan sebuah alat yang disebut anemometer. Anemometer dapat mendeteksi kedatangan badai dan topan, sehingga dapat meminimalisir dampak yang mungkin ditimbulkan. Selanjutnya adalah Campbell-Stuck. Alat ini berfungsi untuk mengukur lama penyinaran matahari. Cahaya matahari akan dikumpulkan bola kaca pada titik fokusnya yang terdapat lempengan baja dengan ukuran lebar kira-kira 10 cm tempat kertas pias diletakkan. Jika sinar matahari memiliki kekuatan lebih, maka dapat membakar kertas pias sehingga meninggalkan jejak terbakar pada kertas pias. Dapat berupa lubang panjang atau pendek, terputus-putus atau bintik terbakar yang menunjukkan lama waktu penyinaran matahari. Selanjutnya adalah aktinograf bimetal. Fungsi alat ini adalah sebagai alat pengukur atau pencatat secara otomatis intensitas radiasi matahari. Cara pengamatannya, awal operasi dimulai pada pukul 6 waktu setempat atau saat matahari belum bersinar. Buka cover atau penutup alat, kemudian lepaskan drum clock dari shaftnya, pasang kertas pias, sisi pias tepat terhimpit di penjepit drum clock, lalu hidupkan sistem drum clock. Setelah itu pasang drum clock kembali pada tempatnya. Putar drum clock agar ujung pena tepat jatuh pada jam dan hari awal pengukuran. Tutup kembali cover atau penutup. Setelah matahari terbenam selama 1,5 jam, pias harus diambil. Pada hari berikutnya, ulangi langkah di atas. Yang selanjutnya adalah high volume air sampler. High volume sampler adalah alat yang digunakan untuk mengukur kualitas udara di suatu wilayah yang memiliki kemampuan untuk menghisap debu dengan ukuran 2,5 mikron dan 10 mikron yang ditampung pada kertas filter dengan motor putaran berkecepatan tinggi. Selanjutnya adalah cup counter anemometer. Fungsi alat ini adalah sebagai pengukur kecepatan angin rata-rata harian. Cara pengamatan, prinsip kerja seperti gerakan speedometer sepeda motor dalam satuan kilometer per jam. Kecepatan angin rata-rata harian selisih pembacaan angka dibaca 24 jam. Selanjutnya adalah lysimeter. Fungsi lysimeter adalah untuk mengukur evapotranspirasi. Cara pengamatan, sedot air perkolasi dan diukur. Jika sebelum pengamatan ada hujan lebih besar atau sama dengan 10 mm, lysimeter tidak perlu disiram. Jika hujan 5-10 mm, siram lysimeter dengan air 5 liter. Jika tidak ada hujan, siram lysimeter dengan air 10 liter. Kemudian hitung evapotranspirasi. Selanjutnya adalah panci penguapan atau open pan evaporimeter. Fungsi alat ini adalah sebagai pengukur penguapan air langsung dengan satuan milimeter. Alat ini memiliki tinggi 25,4 cm dan diameter alat ini 120,7 cm. Alat ini dilengkapi dengan termometer air Stick-Bellamy, cup counter anemometer tinggi 5 meter, alat pengukur tinggi permukaan air atau Hooke-Gauk,
Pengukuran jumlah evaporasi dilaksanakan 1 kali setiap hari pada jam 7 waktu setempat. Selanjutnya adalah penakar hujan otomatis atau Hellman. Fungsinya adalah sebagai pencatat intensitas curah hujan atau tingkat kelebatannya. Cara pengamatan: jika terjadi hujan, air masuk ke corong, air mengalir ke tabung pelampung yang melalui selang dan mengangkat pelampung. Pena yang terhubung ke pelampung merekam data ke kertas pias. Kertas pias berputar seirama dengan gerakan clock drum. Jika jumlah curah hujan yang tertampung mencapai 10 mm, maka air tersebut tumpah melalui pipa Havel dan mereset pena ke posisi 0. Demikian proses ini terjadi berulang. Selanjutnya adalah penakar hujan atau observasi. Fungsi alat ini adalah pengukur curah hujan. Cara pengamatannya: buka gembok pada keran penakar hujan observasi. Letakkan gelas penakar di bawah corong atau keran. Kemudian buka keran pelan-pelan. Tunggu sampai air di bak penampung habis. Baca jumlah air hujan yang tertampung di gelas ukur dan catat hasilnya. Jika diperkirakan jumlah curah hujan melebihi 25 mm, sebelum airnya mencapai skala 25 mm, tutup kerannya. Kemudian lakukan pembacaan dan catat hasilnya. Kemudian buang airnya dan lanjutkan pengukuran terhadap air yang masih tersisa di bak penakar hujan observasi. Setelah selesai, jumlahkan semua hasil pengukuran yang sudah dilakukan. Pada waktu melakukan pembacaan, letakkan gelas ukur pada bidang yang rata atau datar untuk menghindari kesalahan pembacaan akibat kesalahan paralak. Selanjutnya adalah psikrometer standar. Alat ini terdiri dari 4 buah termometer. Yang pertama, termometer bola kering. Yang kedua, termometer bola basar. Yang ketiga, termometer maksimum. Yang keempat, termometer minimum. Fungsi dari alat ini adalah untuk mengukur suhu udara dan kelembapan udara dengan satuan derajat Celcius serta persen. Selanjutnya adalah sangkar meteorologi. Fungsi dari alat ini adalah sebagai tempat meletakkan peralatan meteorologi atau psikrometer. Alat ini berventilasi, double jeruji mengalirkan udara masuk dan keluar. Kegunaan sangkar meteorologi adalah: yang pertama, menahan tiupan angin kencang, yang kedua, menghindari radiasi matahari, yang ketiga, menghindari tetesan air hujan, yang keempat, menghindari penjalaran radiasi suhu lokal baik dari udara maupun dari tanah. Hal yang perlu diperhatikan: pintu sangkar menghadap utara selatan dan sangkar dicat putih agar memantulkan cahaya. Selanjutnya adalah Hawk-Gauge dan Stilwell. Fungsi Hawk-Gauge adalah alat untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Sedangkan Stilwell adalah tempat diletakkannya Hawk-Gauge. Cara pengamatan: Hawk-Gauge, alat ini berupa batang berskala dan di sebuah sekrup ulir yang berada pada batang tersebut yang digunakan untuk mengatur letak ujung jarum pada permukaan air di dalam panci. Sekrup ulir ini berfungsi sebagai mikrometer dengan 50 bagian skala. Satu putaran penuh mikrometer menunjukkan perubahan ujung jarum setinggi 1 mm. Cara pengukuran putar sekrup pengatur pada Hawk-Gauge pelan-pelan sampai ujung jarum tepat berada pada permukaan air. Angkat Hawk-Gauge dan catat skala yang ditunjukkan pada sekrup mikrometer.
Untuk Stilwell, bejana ini membuat air dalam bejana menjadi tenang dibandingkan dengan air pada panci, sehingga penyetelan ujung pancing dapat lebih mudah dilakukan. Selanjutnya adalah termometer apung maksimum dan minimum. Fungsi alat ini adalah mencatat suhu maksimum dan minimum air yang terjadi selama 24 jam. Cara pengamatan, suhu maksimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam termometer atas dan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah. Untuk menyetel kedudukannya indeks kembali, setelah suhu dibaca digunakan magnet batang. Selanjutnya adalah termometer tanah gundul. Fungsinya adalah untuk mengukur suhu tanah gundul. Satuannya derajat Celcius. Benda kuning pada termometer 50 cm dan 100 cm adalah parafen yang berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca maka suhu tidak berubah. Data suhu tanah ini digunakan dalam kegiatan pemupukan tanah. Selanjutnya adalah termometer minimum rumput. Fungsinya adalah untuk mengukur suhu terendah atau minimum rumput pada suatu periode pengamatan. Cara pengamatannya dilakukan pada pukul 7 waktu setempat. Jika suhu turun, alkohol akan menyusut dan naik. Permukaan alkohol akan naik, sedangkan indeks tetap tertinggal menunjukkan skala terendah yang dicapai suhu udara. Setelah dilakukan pengamatan atau pembacaan skala, posisi indeks harus dikembalikan ke posisi suhu pada waktu itu.